Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Edelwis Milka Nadifa dengan NIM 2305112591. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang disintegrasi bangsa untuk penilaian mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saudara, seorang personel polisi memukul anggota TNI yang sebelumnya membantu warga Berita-berita hoax yang menyebar cepat di medsos dikonsumsi masyarakat Indonesia tanpa pengawasan atau filter yang ketat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa itu? Menurut KBBI, disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu padu atau berpecah belah. Jadi, suatu negara berada di dalam keadaan tidak bersatu dan mereka terpecah belah karena berbagai penyebab. Lalu apa saja sih jenis-jenis dan faktor penyebab disintegrasi bangsa? Yang pertama, faktor etnis. Jadi di suatu negara terdapat suatu etnis yang merasa mereka tidak dihargai. Jadi mereka ingin memisahkan diri untuk membentuk kelompok mereka sendiri sesuai dengan etnis mereka. Yang kedua yaitu disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial disebabkan oleh kesenjangan antara kelas-kelas dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, disintegrasi politik. Munculnya ketidakstabilan politik dan korupsi serta ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai lembaga-lembaga pemerintah menimbulkan perpecahan dan menimbulkan berbagai golongan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang keempat, disintegrasi ekonomi disebabkan oleh tidak meratanya penyebaran ekonomi, tidak meratanya pembangunan, dan banyaknya korupsi menyebabkan masyarakat ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang kelima, disintegrasi agama. Disintegrasi agama disebabkan oleh adanya golongan yang ingin memisahkan urusan politik dengan urusan agama dan munculnya kebijakan yang tidak sesuai dengan suatu agama menyebabkan perpecahan. Selanjutnya ada disintegrasi globalisasi yang paling marak sekarang. Soalnya penyebaran berita-berita di media, banyak berita yang hoaks menyebabkan berbagai perpecahan di antara masyarakat. Lalu, langkah apa saja yang bisa diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa? Yang pertama, kita bisa belajar tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menekankan bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam budaya dan kita bisa bersatu dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Yang kedua, kita bisa belajar dengan mengadakan dialog antar kelompok. Jadi kita bisa berdiskusi dengan berbagai kelompok untuk menciptakan berbagai persatuan. Yang ketiga, pemerintah menyeratakan penyebaran pembangunan dan ekonomi. Yang keempat, melakukan promosi persatuan. Promosi nilai persatuan untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu di atas perbedaan yang ada. Yang kelima, kita bisa mengadakan ketahanan sosial. Yang keenam, pemerintah memonitoring dan mengevaluasi tingkat kesadaran persatuan Indonesia. Selain itu, juga pemerintah harus menegakkan hukum yang adil. Juga media yang bertanggung jawab. Media yang bertanggung jawab dengan berita-berita yang mereka sebarkan dengan tidak menyebarkan berita hoaks dan menunggu berita tersebut menjadi berita yang asli baru mereka siarkan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf dan mohon dikoreksi dengan penjelasan yang lebih tepat dan lebih benar.